Ambisi menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028 memasuki fase yang semakin menentukan. Di tengah tekanan fiskal nasional dan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp155 triliun kepada pemerintah pusat. Permintaan dana jumbo tersebut diajukan untuk memastikan seluruh infrastruktur utama yang dibutuhkan sebagai pusat pemerintahan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadi Mulyono, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,2 triliun untuk tahun 2026 dan Rp15,5 triliun untuk tahun 2027, guna merampungkan pembangunan infrastruktur utama IKN. Usulan tersebut disampaikan Basuki dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026. Otorita IKN menilai kebutuhan anggaran tambahan itu menjadi konsekuensi logis dari percepatan pembangunan yang harus dilakukan dalam 3 tahun ke depan. Sejumlah fasilitas pemerintahan, kawasan permukiman, jaringan transportasi, hingga infrastruktur pendukung pelayanan publik masih membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar. Permintaan tambahan anggaran ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembangunan Nusantara masih menghadapi tantangan yang tidak ringan, meskipun sejumlah proyek strategis telah berjalan sejak era Presiden Joko Widodo. Pemerintah sebelumnya menargetkan Nusantara tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga simbol transformasi ekonomi Indonesia di masa depan. Karena itu, pembangunan kawasan tersebut tidak sekedar membangun gedung pemerintahan, melainkan menciptakan sebuah kota baru yang dirancang menjadi pusat pertumbuhan nasional. Namun, untuk mencapai target tersebut, kebutuhan pendanaan ternyata masih sangat besar. Otorita IKN menjelaskan bahwa tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung penyelesaian berbagai proyek prioritas yang menjadi syarat mutlak pemindahan aktivitas pemerintahan secara penuh pada 2028. Di antaranya adalah pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, perkantoran kementerian dan lembaga, perumahan aparatur sipil negara, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur konektivitas yang menghubungkan berbagai zona di kawasan Nusantara. Selain itu, pengembangan utilitas dasar seperti penyediaan air bersih, energi, telekomunikasi, dan sistem transportasi publik juga masih membutuhkan investasi yang sangat besar. Permintaan tambahan Rp155 triliun itu muncul ketika pemerintah sedang menghadapi berbagai tekanan fiskal. Dalam beberapa bulan terakhir, perhatian publik tertuju pada pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya beban subsidi energi akibat gejolak harga minyak dunia, serta kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas nasional. Situasi tersebut membuat usulan tambahan anggaran IKN diperkirakan akan menjadi salah satu pembahasan penting dalam penyusunan APBN mendatang. Di sisi lain, pemerintah tetap menunjukkan komitmen kuat untuk melanjutkan pembangunan Nusantara. Presiden Prabowo beberapa kali menegaskan bahwa proyek IKN merupakan agenda strategis jangka panjang yang tidak boleh berhenti meskipun terjadi pergantian pemerintahan. Komitmen itu menjadi sinyal bahwa pembangunan Nusantara tetap berada dalam daftar prioritas nasional. Meski demikian, tantangan terbesar bukan hanya soal ketersediaan anggaran negara. Pemerintah juga terus berupaya menarik investasi swasta agar pembangunan IKN tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Sejak awal, konsep pembiayaan Nusantara memang dirancang melalui kombinasi antara anggaran negara dan investasi dari sektor swasta maupun mitra internasional. Namun, realisasi investasi masih menjadi pekerjaan tersendiri. Sejumlah investor telah menyatakan minat untuk masuk ke Nusantara, terutama pada sektor properti, energi, pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Akan tetapi, sebagian besar proyek inti pemerintahan tetap membutuhkan dukungan pendanaan langsung dari negara. Karena itu, tambahan anggaran yang diajukan Otorita IKN dinilai menjadi bagian dari upaya mempercepat penyelesaian infrastruktur dasar agar kawasan tersebut semakin menarik bagi investor. Bagi Kalimantan Timur, percepatan pembangunan IKN memiliki arti yang jauh lebih besar dibanding sekedar perpindahan pusat pemerintahan. Keberadaan Nusantara diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mengubah struktur pembangunan kawasan timur Indonesia. Infrastruktur yang dibangun diharapkan menciptakan efek berganda terhadap sektor perdagangan, jasa, industri, hingga pariwisata. Namun manfaat tersebut sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah menyelesaikan pembangunan sesuai jadwal. Target tahun 2028 kini menjadi penanda penting.
Pada tahun itulah, pemerintah berharap aktivitas utama pemerintahan nasional dapat mulai beroperasi secara penuh dari Nusantara. Untuk mewujudkan target tersebut, kebutuhan pendanaan yang besar tampaknya tidak lagi dapat dihindari. Pertanyaannya kini bukan hanya apakah Nusantara akan menjadi ibu kota baru Indonesia, melainkan seberapa cepat proyek tersebut dapat diselesaikan dan seberapa besar biaya yang harus disiapkan negara untuk memastikan mimpi itu benar-benar terwujud. Dengan tambahan kebutuhan 155 triliun rupiah yang kini diajukan, pembangunan IKN memasuki babak baru yang akan menguji keseimbangan antara ambisi pembangunan nasional dan kemampuan fiskal negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.